nyangkut di kabel aja, maksudnya energinya tuh nggak cuma lari-lari di kabel aja, sehingga energinya ini bisa keluar ke udara, bisa terpancar ke udara. Nah, itulah yang kita sebut sebagai radiasi yang dipancarkan oleh si antena gitu. Nah, di sini untuk membentuk radiasi, makanya di sini kita punya suatu persamaan gitu. Suatu persamaan L itu adalah seperti biasa panjang kawat atau panjang mediumnya. Karena di sini kita lagi ngomongin single wire, berarti mediumnya adalah kawat. Terus di sini ada DIDT. DIDT itu apa? DIDT itu berarti I itu kan arus. Berarti ada arus yang bergerak di setiap waktu gitu. Berarti ada perbedaan arus dari satu titik ke titik lain selama waktu bergerak gitu. Kalau ada perbedaan arus, berarti artinya apa? Artinya akan ada perbedaan muatan dan tegangan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Konsepnya berangkatnya dari situ. Makanya di sini di-highlight bahwa untuk menciptakan suatu radiasi, konteksnya antena gitu, agar kita bisa membuat antena kita beradiasi, maka kita harus istilahnya membuat atau meng-create suatu arus listrik atau acceleration muatan. Jadi muatannya itu harus bergerak entah tambah cepat, accelerate, atau tambah lambat, decelerate, gitu. Pertama, konsepnya dari situ dulu, di single wire, gitu. Nah, di sini yang dijadikan catatan adalah satu, kalau muatannya itu tidak bergerak, berarti ketika si antena ini tidak punya muatan yang bergerak sehingga di situ tidak ada arus listrik, berarti kan tidak ada yang namanya radiasi. Jadi kalau antena itu nggak dicolok ke kabel mana-mana, dia tidak menerima atau memancarkan listrik dari mana-mana, ya udah berarti antena itu hanya menjadi seonggok barang antena yang tidak berfungsi gitu. Nah, terus kalau kita ingin muatannya itu bergerak with a uniform velocity, itu berarti artinya bergerak dengan kecepatan yang relatif sama dari ujung ke ujung, berarti ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak ada radiasi kalau kabelnya itu lurus, dan kalau infinite, dan bahkan bahkan radiasinya itu bisa infinite dalam kondisi tertentu. Itu satu. Terus yang kedua, tidak ada radiasi jika akan ada radiasi. Jadi radiasinya ini akan terbentuk kalau kabelnya itu di curve. Di curve tuh berarti kayak agak dilengkungkan, terus di bend itu berarti dibengkokkan. Discontinuous itu berarti kayak ada patahan di antara kabelnya. Terminated ini berarti dia kabelnya putus di satu titik lalu disambungkan dengan komponen elektronik yang lain, atau truncated gitu. Jadi inilah kenapa ketika kayak misalnya kamu kemarin melihat kemarin aku ngasih antena array gitu misal. Kemarin aku ngasih contoh model antena array. Kalau kamu masih ingat, di pencatunya itu di salah satu contoh ada tuh yang modelnya dia dari bawah ground sampai ke patch-nya itu ada yang modelnya lurus, tapi ada juga yang dibikin bertingkat gitu. Itu pada dasarnya juga sama. Jadi kalau kabelnya itu lurus aja, kemungkinannya itu ada dua. Antara tidak ada radiasi kalau tadi si antenanya tidak dihubungkan dengan sumber listrik, atau listriknya itu malah jadi
infinite kalau dia lurus-lurus aja. Kalau jadi infinite tuh berarti apa? Berarti ya tidak ada yang memancar ke udara. Jadi listrik itu ya cuma jalan di kabel aja gitu. Tapi itu kalau si kabelnya lurus doang, the wire is straight. Tapi kalau misalnya kabelnya ini kamu bengkokkan, kamu lengkungkan sedikit, atau kamu bengkokkan, atau kamu bikin tingkatan seperti itu yang nanti membuat akan ada pancaran-pancaran energi dari kabelnya ke udara. Dan itu yang kita inginkan di antena kita, gitu. Itu konsepnya untuk si single wire. Itu. Sedangkan kalau untuk two wire, intinya gini. Jadi kalau two wire ini kan berarti kita melibatkan dua kabel gitu. Nah, kalau kita melibatkan dua kabel berarti dua kabel ini dihubungkan ke sumber energi gitu, ke listrik lah, ke sumber listrik, ke pencatu. Nah, karena waktu dulu semester 1 kamu pernah belajar bahwa kenapa elektron itu bisa bergerak, karena elektron itu kan dia punya suatu konsep yang namanya kutub positif dan kutub negatif, mirip-mirip magnet gitu, di mana ketika dua kutub ini berlawanan mereka akan saling tarik-tarikan, atau kalau kutubnya sama berarti mereka akan saling tolak-tolakan gitu, tolak-menolak. Nah, di dua wire ini konsepnya juga sama, dia pakai kutub, makanya bentuknya jadi seperti ini. Kalau kamu lihat ini agak pecah sih emang, tapi yang kabel atas ini contohnya, misalnya di beberapa tempat dia kutubnya positif, terus negatif lagi, dan seterusnya. Di kabel yang satunya itu nanti dia start di negatif, positif, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada ada dua kutub yang saling berlawanan, sehingga di situ nanti akan ada energi yang saling tarik-tarikan, makanya di sini ada banyak sekali energi. Ini contohnya wire-nya kita bikin bentuknya horn. Nah, energi yang saling terkumpul di ujung sini, di ujung hornnya sampai ke 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 moncongnya si antena itu yang nanti akan membuat dia meradiasi dan merambat ke udara. Kalau two wire konsepnya seperti itu. Jadi kalau tadi di single wire konsepnya adalah ketika kamu ada listrik yang dia mengalir di satu kabel, kabelnya itu harus kamu buat sedemikian rupa gitu biar bisa dilengkung, ditekuk, dipatahkan atau disambungkan ke alat komponen lain gitu, komponen elektronik lain. Kalau di two wire, dua kabel ini kamu sambungkan dan dua kabel ini akan saling membuat kutubnya masing-masing, dan di situ nanti mereka akan punya medan listrik. Medan listriknya nanti akan memancar gitu, sehingga si dua wire ini nanti akan bersifat sebagai antena. Intinya gitu. Nah, sedangkan kalau di dipol ini berarti dipol itu kan modelnya seperti ini. Gitu. Jadi bukan ada satu kabel, ada dua kabel yang nanti panjang dipolnya ini seberapa panjang itu tergantung sama kamu mau si antena dipolnya ini berresonansi atau beroperasi di frekuensi berapa gitu. Makanya di sini ada yang T/4, di mana T-nya itu adalah period, terus ada yang T/2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau dipol ini dan ini ada lambda juga nih. Lambda tuh berarti kayak dari ujung ujung kabelnya
ujung batangnya ini sampai ke, ke apa namanya, ke pancaran radiasinya yang paling jauh, dia mau seberapa besar, gitu lambda perempatnya. Nah, kalau dipol itu poinnya oke udah ya, sampai dipol aja. Nah, kalau dipol itu poinnya adalah, dipol ini kan nanti dia apa namanya, dicatu di sini. Dicatu di sini dan ketika kita punya 2 antena yang saling, apa namanya, 2 batang yang saling bertolak belakang, itu nanti antenanya akan membentuk sebuah, gelombang baru. New wave are continuously created which lag in the travel behind the others. Jadi ketika kamu bikin satu batang ke bawah dan satu batang ke atas, sama seperti prinsipnya medan listrik, dia kan di sini juga akan memancar, kan listrik akan jalan nih dari dipol yang atas maupun dari dipol yang bawah. Dengan konsep mirip dengan konsep kutub yang tadi ada di 2 wire ini, gitu. Nah, mereka juga akan saling membentuk, kutubnya masing-masing, gitu. Dan tentunya di sini mereka akan saling, ya sama seperti tadi, tarik-menarik dan, tolak-menolak sesuai dengan kutubnya. Gitu. Nah, ketika mereka, menerapkan si prinsip kekutupan ini, tarik-tarik dan dorong-dorong ini, mereka akan membentuk sebuah, medan listrik, gitu. Membentuk sebuah medan listrik dan nanti medan listriknya itu akan membuat, yang kita sebut sebagai new wave di sini. Gitu. Nah, terus there is no net charge on the antenna, then the lines of force must have been forced to detach themselves from the conductor to unite together to form closed loop, gitu. Jadi dari sini dia misalnya nih kalau dari yang atas dia jalan ke bawah, dari atas jalan ke bawah dan yang di bawah juga pasti nanti sama, jalan ke atas karena seperti yang gambar ini, kan ada yang positifnya, ada yang negatifnya, tapi di bagian sini juga ada negatif dan ada positifnya, gitu. Kan nggak seragam yang kayak atas positif semua, bawah negatif semua, kan nggak gitu. Sama juga yang kayak gini, kayak yang di dipol, ada yang positif, ada yang negatif di atas, dan ada yang negatif dan positif di bawah. Mereka saling membuat kutub sendiri, saling tarik-menarik, sehingga nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kayak ada gelombang-gelombang baru, gitu. Gelombang-gelombang baru yang nanti juga akan membentuk menjadi medan-medan baru. Itu yang disebut sebagai dipol. Nah, medan-medan inilah yang di dipol nanti kita sebut sebagai antenanya itu meradiasikan, berarti nanti kita sebutnya sudah bukan energi tapi, bentuknya dalam sinyal, kurang lebih seperti itu. Poinnya adalah seperti itu untuk mekanisme radiasi antena, gitu. Bentuknya kurang lebih nanti seperti ini. Kalau mau disimulasikan gitu, salah satu tangkapan layar dari simulasinya bentuknya seperti ini, ada dipol ke bawah, ke atas, nah terus nanti masing-masing dari mereka akan membentuk, medannya sendiri-sendiri, terus saling dorong dan saling tarik, gitu sehingga nanti bentuk medannya, akan cenderung bulat, tapi tengahnya nggak nempel, gitu. Itu apa namanya, karakteristiknya antena dipol itu seperti itu. Nah, singkatnya untuk yang bisa dirangkum atau yang bisa dijelaskan, secara sederhana untuk mekanisme radiasi antena seperti itu. Untuk lebih jelasnya kamu bisa baca di, buku Balanis. Di buku Balanis ada itu jadi satu subsection sendiri, gitu. Kalau mau dijelaskan satu subsection ya soalnya waktunya nggak cukup, makanya carikan, rangkumannya seperti itu. Gitu, itu sekilas aja buat yang mekanisme radiasi antena. Berarti dari situ intinya apa? Intinya, antena itu kan
jadi apa ya, titik ujung dari suatu komponen elektronik di sistem komunikasi. Gitu, sistem komunikasi itu kan paling ujungnya adalah antena. Sehingga kenapa energinya harus keluar? Ya karena setelah antena itu udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Antena itu kan yang menghubungkan si pencatu, entah nanti pencatunya itu dalam bentuk misalnya ada sistem lain sendiri untuk sistem persinyalan dan semacamnya itu, terus antena dan langsung ke udara bebas. Makanya di antena yang kita inginkan adalah kita membocorkan energi-energi atau energi-energi dalam bentuk elektromagnetik gitu yang ada di kabel kita pancarkan ke udara. Itulah yang kita sebut sebagai radiasi di antena gitu. Nah, untuk membuat antena karena nanti output kita adalah model antena, beberapa parameter yang harus kamu perhatikan itu untuk disimulasi yang harus karena kita nggak akan ngukur-ngukur gitu, untuk disimulasi yang hal pertama yang harus diperhatikan, satu adalah frekuensi, gitu. Berarti kalau frekuensi itu dan gimana caranya kita bisa menentukan antena kita itu beresonan atau beroperasi di frekuensi yang kita inginkan, gitu. Itu frekuensi. Terus yang kedua, untuk simulasi itu, ada yang namanya efisiensi. Radiation pattern ini penting untuk diketahui, tapi kalau kamu sudah tahu antena kamu itu mau kamu tujukan sebagai antena yang omni atau antena yang, directional, gitu. Itu yang radiation pattern. Terus directivity itu juga sama, nanti arahnya ke sana. Directivity ini berarti, antena kamu kayak misalnya antena kamu nih ini memancar ke depan, ke arah utara, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau utara itu garis tengahnya, dia itu akan melebar seberapa derajat sih dari udara si si antena kamu ini yang kita sebut sebagai directivity, gitu. Ketika kamu memancar, misalnya nih kamu ngedesain antena, desainnya ke utara, kan nggak ya 0 derajat utara antena kamu akan beroperasi. Jadi kayak dari 0 derajat utara, kalau kita kembangkan gitu istilahnya, dia tuh akan sampai berapa derajat nih, apakah nanti bisa sampai 180 derajat misal directivity-nya gitu, dan seterusnya. Terus ada yang namanya antena efisiensi. Antena efisiensi ini berarti dari pencatu gitu akan ada berapa persen daya yang diterima oleh antena gitu. Efisiensi ya berarti satuannya dalam persen, makin besar, makin mendekati 100 maka semakin bagus gitu. Antena gain atau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai penguatan. Penguatan ini satuannya dalam dB atau dBi gitu, lebih seringnya sih dBi. Terus ini juga nilainya makin besar makin bagus gitu. Tapi karena kemarin kita sudah belajar juga tentang tipe-tipe antena, tentunya nanti besar dBi-nya ini disesuaikan sama model antena kamu gitu. Terus beam width, side lobe, impedance, radiation intensity, sama polarisasi gitu. Kalau untuk hanya sampai simulasi saja, yang penting menurutku, yang harus dijadikan highlight itu adalah, frekuensinya, efisiensinya, dan gain-nya, gitu. Tapi yang lain-lainnya ini nanti kita bahas sekilas aja. Gitu. Oke, overview antenanya seperti itu, gelombang radio seperti itu, ini aku skip.
Terus, frekuensi pengertiannya ini, kalau kita ngomongin frekuensi kan ada rumusnya sendiri. Ada rumusnya sendiri, tapi kalau kita, ngomonginnya tentang antena di frekuensi berapa, ya berarti di, mmm, apa namanya, di hertz berapa kita mau antena kita ini beroperasi gitu. Hertz itu nanti nyambungnya kan nyambungnya ke spektrum, microwave gitu. Spektrum microwave kan banyak, misal kayak microwave frekuensi range. Nah, misal kayak gini, di mid-nya ada kelihatan. Oke. Misal, kalau kita mau ngomongin tentang antena, tadi kan kita ngomongin tentang frekuensi. Frekuensi itu kan ada rumusnya, seperti, rumus-rumus frekuensi pada umumnya. Tapi kalau kita udah cakupannya antena, nanti yang kita omongin berarti adalah frekuensi, dari bisa kurang dari 1 giga sampai ke 40 giga atau bahkan lebih, gitu. Berarti kita mau antena kita beroperasi di mana nih? Apakah di yang LSC ini namanya, pita spektrum komunikasi. Ada yang pita L atau L-band, S-band, C-band, X-band, dan seterusnya. Di mana masing-masing pita ini, nanti ada fungsi dan ada peruntukannya masing-masing, gitu. Nah, yang, pertama kali harus kamu tahu ketika kamu sudah memutuskan mau membuat antena adalah kamu mau membuat antena untuk apa? Misal, saya mau bikin antena untuk, WiFi gitu. WiFi frekuensinya berapa? Ada yang di pita L, Bu. Pita L ini dari misalnya ini pita L dari 1 sampai 3 giga, misal seperti itu. Atau di pita S, Bu, pita S dari 2 sampai 4, misal seperti itu. Terus saya mau bikin di WiFi yang 2,45. Berarti kita ingin, antena kamu nanti beresonan atau beroperasi di frekuensi 2,45, gitu. Atau contoh, misal datasheet kita. Datasheet kita ada antena horn seperti ini. Antenanya seperti ini, namanya horn 5. Dan dia, mengklaim bahwa dia beroperasi di frekuensi 5 giga, gitu. Berfrekuensi di 5 giga. Nah, terus, nanti, kamu baca nih di apa namanya, di datasheet-nya, di spesifikasinya, dia itu di 5 giga, apakah memang tepat di 5 giga atau di 5 koma sekian, gitu. Terus setelah kamu baca, oh ternyata untuk horn yang tipe 530 ini, dimensi seperti biasa, ukuran. Itu berarti, si horn ini ukurannya di 221 mili kali 184 mili. Ini berarti ke panjang dan lebarnya. Weight ya berat pada umumnya 1,1 kilo. Nah, supported frequency range ini berarti si horn ini nanti dia akan beroperasi atau dia akan menerima sinyal di 5,15 sampai 5,8 gigahertz saja. Berarti kalau ada sinyal yang terpancar di luar frekuensi range-nya, misal ada sinyal di 4 giga gitu. Nanti kemungkinannya adalah antara dia tidak bisa menerima atau dia bisa menerima tapi noise-nya sangat banyak. Yang sangat banyak sampai dianggap bahwa sinyal itu
ya sinyal noise aja dan nggak ada informasi yang didapatkan dari sinyal itu gitu. Tapi di frekuensi 5,15 sampai di 5,85 maka semua informasi yang dipancarkan di frekuensi ini dia akan diterima atau dikirimkan dengan baik oleh si antena kita, si horn ini gitu. Itu yang dimaksud dengan frekuensi untuk antena gitu. Terus monopol dipol kemarin sudah. Half wave dipole ini adalah salah satu contoh antena dipole gitu. Nah, selanjutnya adalah pola radiasi. Di sini pola radiasi itu dia memberikan informasi bagaimana antena mengarahkan energi yang dia pancarkan. Nanti pola radiasi ini yang akan menentukan apakah si antena ini termasuk antena far field, medan jauh, atau antena near field, medan dekat, gitu. Terus untuk ketika nanti simulasi untuk menggambarkan pola radiasi, nanti biasanya dia akan dibagi menjadi tiga properties. Jadi kayak ada tiga gambar, tiga grafik gitu. Ada yang grafik amplitude, ada yang grafik fase, dan ada grafik polarisasi gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Kalau dipol, nanti pola radiasinya contohnya seperti ini. Kalau kita, karena ini 3 dimensi, berarti otomatis nanti sumbunya X, Y, Z. Berarti ada yang ke kanan, ada yang horizontal, ada yang vertikal, dan ada ke yang depth-nya atau kedalamannya. Gitu. Kalau dipol nanti bentuknya seperti ini. Ini omni juga seperti ini bentuknya, kayak donat. Jadi dia menyeluruh 360, tapi tengahnya bolong. Gitu berarti artinya apa? Justru radiasi yang dipancarkan merah itu kan berarti makin makin kuat. Kalau di simulator merah itu berarti radiasinya pancarannya makin kuat. Nah, kalau di sini berarti radiasi paling kuat justru ada di sekitar antenanya, bukan pada antenanya sendiri. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai antena omnidireksional. Jadi kayak seolah-olah ketika kamu bisa jadi misalnya gini, kayak kamu punya BTS nih, ketika kamu berdiri di bawah BTS itu yang jadi kayak titik butanya BTS, malah mungkin sinyal yang akan kamu terima, misalnya kamu cuma di dunia ini cuma ada satu BTS gitu, dan kamu berdiri di bawah BTS itu persis. Padahal BTS itu memancarnya ke depan, ke samping, dan ke sekitar membentuk donat seperti ini. Nah, kalau kamu berdiri tepat di titik tengah BTS yang menjadi titik butanya BTS, even kamu berdiri di paling dekat BTS-nya itu, bisa jadi malah kamu justru yang nggak dapat sinyal. Karena apa? Karena di sini, di titik tengah ini, itu pancaran sinyalnya justru yang paling lemah, gitu. Gambarannya, biar gampang ingatnya, kurang lebih seperti itu, si radiation pattern. Nah, kalau yang omnidirectional seperti ini, berarti kayak dari 0 sampai 360 derajat dia menyebar ke semua arah. Directional, ini dia hanya menyebar ke satu arah tertentu aja, gitu. Nah, terminologinya ini bisa dibaca sendiri. Tapi intinya kalau pola radiasi itu grafik yang menggambarkan gimana sih si antena kamu itu memancarkan sinyal gitu. Bentuknya nanti kayak donat. Ini bisa dilihat dari kalau misalnya donatnya kamu belah horizontal,
bentuknya nanti akan seperti yang di atas ini, horizontal pattern, atau kalau kamu, belah secara vertikal nanti bentuknya jadi vertical pattern seperti ini, gitu. Sorry kebalik, kalau kamu belah secara horizontal, jadi kalau donatnya dibelah menyamping, nanti bentuknya malah akan seperti vertikal, gitu, tapi kalau kamu memotong di tengah seperti ini, pattern horizontalnya akan jadi seperti yang atas, gitu. Nah, ini contoh-contohnya si, pola radiasi dari banyak antena. Misalnya di sini ada monopol 1/4 gelombang, terus dipol setengah gelombang, ini antena Yagi yang bentuknya kayak, antena TV zaman dulu, kayak gitu, bentuknya macam-macam. Radiation pattern seperti itu. Terus kalau, digambarkan secara 3D seperti ini, gitu. Kalau digambarkan secara cross section seperti ini. Cross section itu, eee, tadi berarti kalau yang atas, yang horizontal pattern, gitu. Kalau digambarkan secara cross section, gitu. Ini kalau ada yang ngawang, ada yang bingung langsung ditanyain aja, langsung interrupt aja nggak apa-apa, gitu. Terus, nanti di radiation pattern juga, tadi kan di sini ada sudut nih, ada ada gini. Nah, si radiation pattern ini nanti, kita akan menganggap dia itu bukan berada di koordinat kartesius, tapi nanti dia koordinatnya akan angular. Berarti semuanya itu nanti digambarkan dalam sudut, gitu. Baik yang sudut theta maupun yang sudut pi. Nah, ini makanya tadi nyambungnya ke cutting plane, gitu. Ini sih harusnya bergerak. Ini contoh, contoh dan ini berwarna, gitu. Ini contoh di simulasi kalau, ada sebuah, antena yang dipotong saat pi-nya sama dengan 0 derajat itu seperti apa, ketika sudut pi-nya 0 derajat seperti apa, dan ketika tetanya 90 derajat itu seperti apa bentuk, eee, pola radiasinya, gitu. Nah, nanti, poinnya untuk ngeplot si pola radiasi ini bisa kamu gimana bilangnya, tadi kan, di awal aku bilang bahwa by default pola radiasi itu akan digambarkan, digrafikkan dalam bentuk, koordinat polar, bukan di kartesian tapi di koordinat polar. Tapi terus gimana caranya kalau kita mau menampilkan itu di dalam bentuk X, Y gitu misalkan, nggak yang dalam angular space, tapi pengennya dalam bentuk Cartesian coordinate space. Ya berarti nanti, pola radiasinya itu kamu normalisasikan dulu. Yang menormalisasikan siapa? Bukan kamu, simulatornya, tapi nanti akan ada suatu proses yang namanya normalisasi, di mana setelah dinormalisasi, ini kan nanti, ketika nilainya sudah dinormalkan, itu kan jatuhnya akan seperti rasio, seperti perbandingan aja, gitu. Nah, setelah jadi perbandingan, nanti, bisa tuh baru kamu ngeplot si, mmm, polar dan rektangulernya dalam bentuk kartesian atau misalnya dalam bentuk skala linear rasio dan logaritmik. Terus nanti bisa tuh kamu cari yang mana main lobe, yang mana side lobe, dan mana nolnya, atau HPBW dan FNBW. Ini apa? Ini nanti di bawah ada, gitu. Nah, ini juga, oke, ini E-plane, ini H-plane. Oke. Nah, terus nanti dalam
dalam menyimulasikan antena, dalam melakukan simulasi antena gitu, nanti kamu akan kenal yang namanya bidang E atau E-plane dan bidang H atau H-plane. Bidang E atau E-plane ini disebut elevation, H-plane itu disebut azimuth. H-plane atau H-plane ini disebut azimuth. Kalau ini si E-plane itu mereka intinya apa? Intinya mereka itu menggambarkan medan elektromagnetik. Antena itu kan memancarkan. Nah, E-plane dan H-plane itu nanti akan menunjukkan pancaran atau medan yang kamu pancarkan dari antena kamu ini bentuknya seperti apa sih? Intinya gitu. Nah, E-plane ini nanti akan menggambarkan medan dalam bentuk vertikal. H-plane ini akan menggambarkan dalam bentuk horizontal dengan tetanya 90, kalau dia tetanya 180. Ini kalau E-plane pi-nya antara 0 sampai 90, terus atau pi-nya antara 270 sampai 360. Kalau H-plane pi-nya sudah tentu 0. Pi itu apa? Kalau dia melihatnya dalam bentuk horizontal, dalam bentuk bidang horizontal, pi-nya otomatis 0. Tapi kalau dia dalam bentuk vertikal, tetanya otomatis 90. Gitu. Ini tuh apa sih? Bentukannya kayak gimana? Bentukannya kayak gini. Gitu. Nah, kayak gini bentukannya. Jadi misalnya ini antena kamu, contoh antena kamu nih, dia mengarahnya itu lebih ke directional. Antenanya lebih directional berarti dia akan lebih cenderung banyak memancarkan ke kanan. Nah, ketika banyak memancarkan ke kanan itu kamu potong, istilahnya kamu potong gitu, yang biru-biru ini. Nah, medan di dalamnya seperti apa? Itu yang nanti akan digambarkan oleh H-plane dan H-plane dan E-plane itu tadi. Gitu. Nah, kalau sudah dinormalisasi, nanti bentuknya seperti ini. Jadi setelah dinormalisasi, bentuknya nggak 3D lagi, jadi bisa 2D. Nah, ini si gunung-gunung ini nanti bisa yang tadi kamu plot dalam bentuk kartesian, atau HPBW, atau axial ratio, dan semacamnya. Kayak gitu. Lebih jelasnya nanti kita lihat di simulasi antena microstrip. Gitu. Misalnya nih nanti pas ngejelasin antena microstrip, PPT tentang teorinya sedikit aja, tapi nanti langsung lari ke simulasi gitu misalnya. Nanti dijelaskan E-plane dan H-plane lagi, kayak gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu, karena waktunya nggak akan cukup kalau kita ngejelasin semuanya. Gitu. Nah, terus tipe-tipe pola radiasi, ada field pattern, ada power pattern. Kalau field pattern itu berarti dia melambangkan besarnya medan listrik atau medan magnet terhadap sudut. Tapi kalau power pattern itu dia menggambarkan square-nya itu berarti akarnya. Square tuh akar, square root, iya, akarnya besarnya si magnetic atau electric field tadi, gitu, terhadap fungsi angular space. Berarti dia kalau field pattern itu nilainya biasanya akan lebih besar. Jadi ya nilainya akan lebih besar daripada si power pattern, gitu. Kalau field pattern dalam linear, tapi kalau power pattern dalam linear bisa, dalam dB juga bisa, gitu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk yang field pattern dan power pattern seperti ini. Ini kalau linear, kalau dalam dB berarti nanti bahasanya apa sih? Aku bilangnya ini kembangnya lah, gitu. Mahkota bunganya itu nanti akan lebih banyak. Gitu.
Terus, pattern-pattern-nya seperti ini, radiator bisa di-skip, bisa dibaca aja, nggak ada yang susah. Pattern-nya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika nanti kamu mendengar, "Oh, antenanya itu namanya antena isotropik." Apa bedanya antena isotropik sama omni? Isotropik itu antenanya dia memancar ke semua arah, literally semua arah, 360 derajat atas bawah. Itu isotropik. Jadi bentuk, radiasinya atau bentuk pancarannya nanti kurang lebih kayak bola gitu, mendekati bola lah. Kalau bagus sih bentuknya bola. Tapi kalau antenanya, berusaha mengarah ke isotropik, nanti bentuknya akan cenderung lebih, seperti bola, gitu. Terus kalau omni bentuknya kayak donat. Dia melengkung ke depan, belakang, kanan, kiri, tapi atas bawahnya tidak meradiasikan, gitu. Kalau direktif ya bentuknya kayak beam, jadi kayak tembakan gitu, kayak meriam. Dia akan mengarah ke satu titik, gitu. Nah ini yang tadi aku bilang kalau sudah di, normalisasi, gitu. Pola radiasi nanti bentuknya di simulasi akan seperti ini, gitu. Akan ada, apa namanya, satu lengkungan gini, yang berarti kalau kayak gini pattern-nya akan, eee, memancar jauh ke 90 dan ke 270 gitu, tapi tidak ke sekelilingnya, itu dalam linear. Nah, kalau dalam dB nanti seperti ini bentuknya, gitu. Nah, ketika dinormalisasi, sudah dinormalisasi, si bentuk ini 90 dan 270 ini akan seperti gambar yang ada kotak-kotaknya ini. Jadi dia akan melengkung tinggi di sudut 90 dan melengkung tinggi di sudut 270. Dan, di sudut-sudut lainnya nanti akan ada, ripple-nya. Ripple tuh apa sih bahasa Indonesianya? Ripple itu riak, akan ada riaknya, gitu. Sama juga kalau misalnya yang dB tadi, ketika mau dinormalisasi gitu dan dibentuk dalam grafik 2 dimensi gitu, nanti bentuknya ya akan seperti ini, gitu. Nanti, juga akan ada suatu, apa namanya, satuan yang namanya beam efficiency, tapi ini nggak terlalu dibahas banyak kalau di antena, itu. Nah, itu tadi, tentang, oh ini, tentang pola radiasi. Nah, tadi bentuknya kan, ada istilah-istilah yang, harus kamu tahu, gitu. Jadi, tadi kan bentuk bunganya kayak gini nih, ada satu bunga paling besar, terus ada bunga-bunga kecil lagi di sekelilingnya, gitu. Nah, bunga yang paling besar itu kita sebut sebagai major lobe. Nih, major lobe, gitu. Nah, bunga yang paling, kan bunga paling besar major lobe nih kita bilang. Nah, bunga yang ada di belakangnya major lobe, itu kita sebut sebagai back lobe, gitu. Kalau ada di samping, itu berarti side lobe, gitu. Nah, bunga-bunga kecil ini, major itu kenapa dia dibilang major, karena dia besar, gitu. Side lobe itu berarti kalau bunganya ada di samping, back lobe kalau bunganya kecil dan ada di bawah. Minor lobe itu adalah bunga-bunga kecil selain bunga yang paling besar tadi, gitu. Itu kita sebut sebagai, minor lobe. Nah, di sini ada satu istilah yang namanya, FNBW dan HPBW.
FNBW ini adalah first null beam width, HPBW itu adalah half power beam width. Ini bukan satuan, besarannya itu dalam bentuk sudut gitu. Jadi si si FNBW ini adalah kalau dari pusat, dari titik 0, terus kamu tarik si major lobe-nya ini ke sudut terbesar yang bisa dibuat, kayak gini, ini kita sebut sebagai FNBW. Tapi, kalau HPBW atau half power beam width dari sudut 0, ini kita tarik sudut paling dalamnya si major lobe. Jadi kayak major lobe kan bentuknya, ini kursorku jalan nggak sih? Oh jalan, oke. Kursorku jalan. Jadi kayak si major lobe ini kan kalau kamu tarik garis lurus dan dia menyentuh, lobe paling dalamnya, kayak dia garis lurus terus nempel di lobe paling dekatnya, itu yang kita sebut sebagai half power beam width. Tapi, ketika kita tarik garis lurus, ini kan, sebenarnya bentuknya nggak mentok cuma di garis yang ini aja kan, kalau kamu tarik lagi nih nanti dia bisa lebih besar lagi. Nah, yang sudut terbesarnya itu yang kita sebut sebagai si, first null beam width, gitu. Nah, kalau dibikin dalam grafik, 2 dimensi, dalam X, Y gitu, nanti kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Yang paling luar ini adalah back lobe, yang ada di samping-sampingnya si major lobe paling besar ini adalah side lobe. Nah, semua, riak atau semua ripple yang lebih kecil daripada major lobe itu kita sebut sebagai minor lobe, gitu. HPBW-nya ini adalah, kamu tarik major lobe tapi yang bagian dalamnya, gitu, yang bagian dalamnya. FNBW kamu tarik major lobe di ujung paling kiri dan ujung paling kanan, gitu. Sehingga kalau kayak gitu FNBW nilainya itu akan selalu lebih besar daripada HPBW, gitu. Nah ini yang tadi. Gambarnya kurang lebih seperti ini, main lobe maximum direction, ini ada main lobe, ini ada half power, right left, gitu. Terus ada beam width between first null atau FNBW, first null beam width, ada half power beam width. Gitu, gambarnya seperti itu. Ini istilah-istilah yang, kamu harus paham, gitu. Karena, ini di antena juga sering jadi, jadi semacam penanda antena kamu itu bagus apa enggak. Kalau bentuk antena kamu, eee, seperti ini tuh seperti apa, main lobe-nya menjulang tinggi ke atas, terus, minor lobe-nya kecil-kecil kayak gini, main lobe atau major lobe-nya kelihatan tinggi dan sesuai sama saya pengen main lobe saya di 90, terus pas kamu simulasi hasilnya seperti ini. Main lobe-nya tinggi menjulang, selain main lobe cuma ada riak-riak kecil, drastis gitu. Nah ini berarti antena kamu bagus. Kalau antena kamu main lobe-nya sampai 1 seperti ini, tapi, side lobe kamu juga tinggi nih, bisa sampai 0,8, 0,9, ya itu berarti antena kamu, kurang bagus desainnya, gitu. Oke, itu tadi beam width dan side lobe, penjelasannya seperti ini. Nanti bisa kamu baca sendiri, tapi, intinya seperti yang tadi sudah dibilangin. HPBW itu apa, FNBW itu apa, penjelasannya ada di bawah, gitu. Front to back ratio ini bisa di-skip, gitu.
itu, terus ada yang namanya field region. Oke. Terus ada yang namanya field region. Jadi nanti ketika ini, apa namanya, ini sebenarnya ngaruhnya bukan pada saat kamu simulasi, tapi lebih pada saat ke pengukuran. Jadi, kamu kasusnya gini, antena itu kan ada yang memang dia didesain untuk hanya bisa memancar sampai, suatu jarak tertentu, gitu. Nah, kalau jaraknya itu, dekat dia dibilang sebagai near field, kalau jaraknya jauh dia dibilang sebagai far field. Nah, misalnya nih dalam pengukuran, kamu harus tahu bahwa untuk mencapai ngukur antena itu kan, kamu mau apa namanya, memasangkan kayak 2 antena head to head, kan kayak gitu. 2 antena head to head. Nah, jaraknya antena ini nih berapa agar si antena ini diukur tetap dalam near field-nya atau tetap dalam far field-nya. Biasanya sih di near field aja gitu. Jadi misalkan, antena kamu bikin antena, terus near field-nya hanya, berapa, 30 senti misalnya. Antena kamu berarti, maksimum hanya bisa memancar bagus itu di 0 sampai 30 senti. Ya berarti pas kamu ngukur, itu kamu ngukurnya tidak boleh lebih dari, 30 senti. Karena di 40 senti gitu misal, 40 senti itu sudah bukan near field-nya gitu. Berarti apa? Berarti apapun hasil ukur yang nanti kamu dapatkan di 40 senti itu tidak bisa, merepresentasikan atau tidak bisa mewakilkan antena kamu itu termasuk antena yang bagus atau enggak, gitu. Karena, nanti hasil ukurnya kan sudah tidak sesuai dengan, apa ya, dengan speknya si antena ini, gitu loh. Misalnya nih antena kamu, frekuensinya di bukan frekuensi, gain misalnya, gain-nya itu di, kamu menjamin selama dia diukur di near field, bisa dapat gain 6 dB, misal kayak gitu. Terus diukurlah, kamu di near field, misalnya tadi near field-nya 0 sampai 30, kamu ngukur di 20. Nah, di 20, oh dapat memang gain-nya, 6 dB atau mendekati 6 dB. Berarti, itu sudah cocok, berarti antena kamu bagus dan memang sesuai klaimnya, gitu. Nah, tapi ketika kamu mengukurnya itu tidak di near field-nya, berarti misal kamu ngukurnya tadi di 40 senti, kamu ngukur di 40 senti, lah kok ini dapat dB-nya malah, tadi kamu klaimnya 6 dB, tapi pas kamu ukur di 40 senti, kamu dapat hasil ukur, gain-nya 8 dB misal, itu kan lebih bagus. 8 dB itu kan lebih bagus dari 6 dB. Tapi kamu tidak bisa menggunakan hasil ukur 8 dB ini dan mengklaim bahwa, "Oh antena saya bagus nih bisa mencapai 8 dB." Itu nggak bisa, karena itu sudah bukan near field-nya antena kamu, gitu. Itu maksudnya si near field dan far field, gitu. Dan kenapa kamu harus, paham, gitu. Dan kenapa kamu harus, paham, kamu harus tahu si antena kamu ini near field-nya berapa, far field-nya berapa, gitu. Nah, jadi, untuk field region itu dibagi 3, reactive near field, radiating near field, dan far field, gitu. Rumusnya untuk menghitung seperti ini, gitu. R1, jadi nanti bentuknya, R itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi anggaplah antena kamu itu sebagai, pusat
suatu lingkaran gitu. Nah, jarak R1 dari antena kamu, D itu adalah dimensi, berarti kayak panjangnya antena kamu. Kalau dipol ya berarti dari ujung ke ujung gitu. Kalau microstrip ya berarti dimensi paling besarnya, misalnya panjang kali lebar ya berarti D-nya adalah panjangnya. Kalau di microstrip, di horn itu juga sama, berarti misalnya ada panjang, ada tinggi, ya ambil yang lebih besar gitu untuk nilai D-nya gitu. Nah, untuk R1 rumusnya adalah 0,62 akar D pangkat 3 per lambda. Lambda ini panjang gelombang, berarti ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di frekuensi. Kalau kamu main antena di frekuensi 2,45 giga, kamu bisa ngitung lambdanya berapa, panjang gelombangnya berapa gitu. Itu pakai apa ngitungnya? Pakai kalkulator. Ada di online banyak. Ngubah frekuensi jadi lambda gitu. Nah, R2-nya itu nanti dihitung R2 atau kita sebut sebagai Fresnel, area Fresnelnya itu 2D kuadrat per lambda gitu. Nah, lebih jauh dari R2 itu kita sebut sebagai far field atau Fraunhofer region gitu. Berarti yang kita tahu untuk field region itu ada 3 daerah, daerah reactive near field, daerah radiating near field atau daerah Fresnel, sama daerah far field atau Fraunhofer. Cara ngitungnya seperti ini. Karakteristik atau definisinya seperti yang ada di PPT slide 40 gitu. Kalau far field ini nggak ada batasannya, berarti misalnya nih kamu punya antena R1-nya 20 cm, terus R2-nya 40 cm. Berarti far field-nya berapa? Ya udah lebih dari 40 cm sampai enggak terhingga. Misalnya dari 41 cm sampai 1 km, sampai 2 km, 100 km dan seterusnya. Itu far field-nya gitu. Keterangannya kayak gini, kamu bisa baca sendiri. Terus selanjutnya itu tadi yang kita omongin itu semuanya adalah tentang pola radiasi gitu, tentang radiation pattern. Nah, selanjutnya yang penting juga itu adalah gain. Gain itu apa? Gain itu pengertiannya ini, seberapa banyak power yang bisa dipancarkan di arah radiasi puncak ke sumber isotropiknya. Berarti intinya apa? Intinya karena ini kita satuannya adalah dalam dBi atau dalam dB, berarti mainannya power. Seberapa besar power yang bisa dipancarkan si antena itu terhadap arah pancarnya. Berarti misalkan tadi kamu bikin antena terus kamu bilang memancarnya ke utara. Nah, dari utara itu seberapa besar power yang bisa dia pancarkan? Ya berarti itulah si gainnya antena kamu gitu. Nah, terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah semakin besar daya pancarnya, biasanya itu akan semakin jauh juga jarak yang bisa dia capai, yang bisa dia raih gitu. Berarti misalkan kalau antenanya cuma microstrip yang yang apa misalnya yang cuma 3 dB gitu misalkan, yang cuma 3 dB atau 3 dBi gitu, mungkin dia pancarannya cuma dalam jarak sentimeter aja gitu. Tapi kalau udah main yang antena horn yang udah sampai berapa puluhan dB, misal 19, 20 dan semacamnya, itu mungkin nanti mainnya udah sampai ke kilometer daya pancarnya gitu, kilometer entah ke depan, entah kilometer ke depan atau kilometer ke atas buat satelit gitu misal. Gain itu seperti itu. Antena gain, terus antena isotropik itu yang tadi intinya dia memancar
daya seragam ke segala arah, berarti ke depan, ke atas, ke bawah. Misalnya antenaku isotropik terus gainnya 3 dB. Ya udah berarti dia akan memancar 3 dB ke kanan, 3 dB ke kiri, 3 dB ke atas, ke bawah, ke samping, pokoknya semuanya 3 dB dalam bentuk bola. Gitu. Itu antena isotropik. Gitu. Terus unitnya gitu untuk menyatakan gain antena itu kita bisa pakai dB atau bisa pakai dBi atau bisa pakai dBd gitu. Desibel, desibel isotropik, desibel dipol. Tapi yang umum dipakai itu antara dB atau dBi gitu. Terus gain poinnya adalah itu terus apalagi ya, ini untuk cara ngitungnya, ngitung gain kayak gini. Jadi ini misalnya kalau gain tuh paling hitung-hitungannya misalnya dari konversi dari dB ke dBi atau dari dB ke dBd dan seterusnya. Poinnya sih cuma di situ doang, tapi intinya gain itu yaitu tadi seberapa besar power yang dipancarkan oleh antena. Gitu. Intensitas radiasi ini bisa di-skip. Terus ini directivity. Oke, directivity. Directivity ini berarti intinya adalah arah arah antena kamu ini memancar itu seberapa seberapa besar gitu. Directivity itu dia tidak nggak ada satuannya, nggak ada besarannya. Jadi dia jatuhnya kayak rasio gitu. Bentuknya kayak gini. Itu misalnya kalau dari gain, untuk kalau misalnya nih kita pengen tahu directivity, kalau di simulator sih nanti semuanya tinggal kamu lihat ya, tapi secara rumus seperti ini. Ini buat FYI aja. Gitu. Misalnya kalau dari gain, terus diketahui ada efisiensinya, ada gainnya, terus mau ditanyakan directivity-nya berapa gitu. Itu bisa berarti kan tinggal directivity adalah gain dibagi efisiensinya antena berapa kayak gitu. Atau misalnya dari directivity-nya aku pengen tahu nih gain-nya berapa, ya udah nanti tinggal dikali directivity dikali sama antena efisiensi kayak gitu. Atau kalau misalnya kita melihat dari sudutnya si half power beamwidth yang tadi di atas itu, ngitungnya ya seperti ini, yang pakai 4pi. 4pi per omega half power. Omega half power nanti dapatnya dari besarnya sudut theta dan besarnya sudut pi pada half powernya itu. Gitu. Terus antena efisiensi intinya juga sama. Kalau efisiensinya tinggi berarti hampir semua powernya itu diradiasikan. Tapi kalau efisiensinya rendah berarti powernya itu diserap sebagai rugi-rugi atau dipantulkan gitu karena ada impedance mismatch dan semacamnya. Inilah kenapa kemarin juga sangat ditekankan make sure antena yang kamu bikin itu ujungnya adalah 50 ohm gitu. Karena kalau tidak 50 ohm nanti antenanya bisa punya efisiensi yang rendah atau bisa nanti frekuensinya melenceng dari frekuensi yang kamu inginkan saat
pengukuran, gitu. Efisiensi, seperti yang tadi dalam persen, gitu, makin 100 makin bagus. Untuk hitung-hitungannya gimana? Untuk hitung-hitungannya ya berarti seperti ini. Misal nih ada directivity-nya, sekian, satuannya dalam dBi, terus efisiensinya 85. Coba hitungin gain-nya dalam desibel. Caranya ya seperti ini, gitu. Atau misalkan ada antena dipol, dia punya radiasi, hambatan radiasi 67, terus loss-nya 5. Terus kita diminta untuk menghitung, efisiensinya si antena itu berapa, gitu. Ya berarti nanti tinggal dihitung saja. Caranya seperti itu. EIRP dan ERP ini bisa kita skip, karena ini isinya rumus yang bisa kamu baca sendiri, gitu. Contoh-contohnya seperti itu. Terus, apalagi, oh bandwidth. Antena bandwidth. Jangan ketukar beamwidth dan bandwidth. Bedanya apa sama frekuensi range? Kalau tadi misalnya kita lihat di sini, ini kan kita sebut sebagai frekuensi range, rentang frekuensi 5,15 atau kita genepin aja deh 5,2 gitu, misal 5,2 sampai 5,9. Ini kita sebut bandwidth-nya itu adalah 100 dikali highest frequency in the band, terus 100 dikali FH dikurangi FL dibagi FC. Berarti ketika kita punya, misal nih, Excel-nya mana? Misal aku mau menunjukkan Excel. Nah, tadi nih misal antena kita punya antena horn. Horn itu dia frekuensi range-nya dari 5,2 giga sampai 5,9 giga. Misal tadi seperti itu. Nah, ini bandwidth-nya, untuk ngitung bandwidth itu bukan 5,9 dikurangi 5,2. Sehingga bandwidth-nya nanti jadi 700 mega. Itu enggak gitu. Bukan. Bandwidth-nya bukan jadi 0,7 giga atau 700 mega. Tapi untuk ngitung bandwidth-nya, berarti tadi kita harus 100 dikali FC, FH dikurang FL dibagi FC, gitu. Nah, kalau gitu FH-nya berapa? Kalau kita punya frekuensi range-nya 5,2 sampai 5,9, FH-nya berarti adalah yang tinggi, FL-nya adalah yang rendah, FC-nya adalah, kalau di PPT sini berarti FH ditambah FL dibagi 2. FC itu adalah tengah-tengahnya, center frekuensinya. Berarti frekuensi tengahnya dia ditambah dia dibagi 2. Gitu. Berarti bandwidth-nya berapa? Berarti bandwidth-nya kalau aku punya antena yang frekuensi operasinya adalah 5,2 sampai 5,9, berarti bandwidth-nya 100 dikali, bentar kurungnya, oh ya,
Berarti gini, dikurung FH min dia dibagi dia. Berarti ini begini. 100 dikali, benar ya? Hmm, hmm. Udah gitu, berarti wait, ditambah, oh ini salah, harusnya gini. Nah, Nah, berarti bandwidth-nya berapa? Berarti bandwidth-nya adalah 12,6 sekian-sekian. Gitu. Nah, nanti apa namanya? Berarti yang nanti harus kamu sesuaikan, yang harus kamu hati-hatikan itu adalah satuannya. Gitu. Kalau misalnya ini dalam giga, berarti hati-hati aja. Kan ini kan berarti harusnya dalam mega. Kan gitu, karena ini ada kali 100 dan seterusnya. Berarti yang harus kamu perhatikan adalah kalau ini dalam giga, kamu konversikan dulu semuanya, gitu, biar nanti kan nggak mungkin ya kalau misalnya ini 5,2, 5,9, terus bandwidth-nya tiba-tiba jadi 12,6 giga, kan kayak gitu nggak mungkin. Gitu. Yang harus dihati-hatikan adalah si satuannya, gitu. Tapi cara ngitungnya, cara ngitung si mana mit aku. Nah, cara ngitungnya si apa tuh namanya? Si bandwidth dalam persen itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke. Kalau bandwidth-nya doang itu ngukurnya FH min FL per FC. Gitu. Tapi karena di sini dalam persen ya berarti dikali 100. Tuh. Terus apalagi ini sudah bisa ini bisa di skip, Friis transmission equation bisa di skip. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri. Ini Smith chart. Smith chart cara bacanya bisa di skip nanti aja pas bagian pengukuran. Nanti kita di akhir sebelum UTS kan ada satu lagi tentang pengukuran. Nanti bisa kita masukin Smith chart di situ. Oke, parameter kayak gitu untuk yang satu. Nah, untuk yang dua ini ada couple, cross pole, axial ratio, input impedance, dan PSWR. Oke, jadi tadi kan yang pertama di bagian pertama itu kan ada beberapa parameter antena yang menurutku dalam simulasi itu harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah frekuensi, terus directivity, antena efisiensi. Directivity ini berarti sebatas, ini kan nyambung radiation pattern dan directivity itu nyambung. Itu sebatas antena mau kamu bikin omni, isotropik, atau directional. Gitu. Terus antena efisiensi itu berarti satu frekuensi, dua itu gabungan radiation pattern dan directivity, tiga adalah antena efisiensi, empat adalah gain, terus yang kelima adalah si bandwidth itu tadi. Bandwidth berarti bisa kita sambungkan ke frekuensi juga. Terus yang kelima ini adalah polarisasi. Nah, polarisasi itu intinya kita ketika
membuat antena itu kan tadi memancarkan yang namanya medan listrik, gitu. Nah, jadi bukan medan listrik. Jadi dalam antena itu kan antena itu dia kan nanti akan memancarkan medan-medan elektromagnetik di sekitarnya. Nah, otomatis karena di situ elektromagnetik berarti kan ada medan listrik dan juga ada medan magnetnya. Nah, arahnya medan listrik dalam suatu medan elektromagnetik itu yang kita sebut sebagai polarisasi, gitu. Nah, polarisasi itu ada yang bentuknya linear, ada yang bentuknya sirkular, ada yang bentuknya eliptikal, gitu. Kalau linear berarti nanti bentuknya itu adalah elips, tapi komponen X dan Y-nya, di sumbu X dan Y-nya ini perbedaan fasenya itu 0, gitu. Kalau sirkular polarisasi itu bentuk eliptikal, tapi komponen di sumbu X dan Y-nya itu punya perbedaan fase 90 derajat. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya seperti ini. Ada 3 dimensinya enggak ya? Enggak ada. Bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Nanti di simulasi polarisasi itu kan digambarkan dalam bentuk panah-panah yang bergerak, gitu. Dalam bentuk panah-panah yang bergerak. Nah, kalau polarisasi linear, panah-panah yang bergerak, ada nggak ya di sini? Misal, linear polarization CST. Animation. Apakah di sini ada? Bentar. Oke. Apakah di sini ada? Apakah di sini ada? Oh, nggak ada. Apakah di sini ada? Oh, nggak ada. Ya udah. Tapi kamu bayangkan aja ada banyak sekali panah, dan panah-panahnya itu dia bergerak ke atas, terus berkeliling. Jadi kayak panahnya tuh gini, nah kayak naik turun gitu. Nah, ketika si panahnya ini bergerak berkelilingnya itu dia lurus ke atas gitu, lurus ke atas tuh berarti kayak sejajar Y ataupun sejajar X, itu kita sebut sebagai linear polarized atau terpolarisasi linear. Nah, kalau terpolarisasi sirkular, itu dia panahnya nggak ke atas gini, nggak bergerak-gerak ke atas gini, tapi bergeraknya ke miring. Jadi ada sudutnya, entah lebih ke 45 atau lebih ke 50, itu yang kita sebut dia circular polarization, gitu. Nah, kalau dia bergeraknya ke kanan, gitu, ke kanan, kita sebut sebagai right-handed circular. Kalau bergerak panahnya ke kiri, lebih ke arah, misalnya kalau atas utara, berarti dia lebih ke arah antara utara dengan barat, kita sebut apa itu? Barat ke laut. Kalau lebih ke arah barat laut, itu dia left-handed. Tapi kalau dia lebih ke timur laut, itu berarti dia lebih ke right-handed, gitu. Itu yang polarisasi sirkular. Kalau yang elips itu berarti bentuknya itu dia
rata dari si komponen X dan Y-nya, terus, fasenya, perbedaan fasenya juga amplitudenya itu enggak sama, gitu. Mungkin nanti aku kasih, contoh kapan-kapan gitu, pas kita lagi ngomongin tentang simulator, di microstrip yang bentuk, antenanya polarisasi linear itu kayak gimana, sirkular itu gimana, elips itu gimana, gitu. Coba nanti dicariin, aku cariin, siapa tahu ada contoh bentuk antena microstripnya, gitu. Tapi, polarisasi intinya itu, menggambarkan medan listrik di dalam medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena kamu itu, seperti apa, si ininya, arah pergerakannya, gitu. Itu tentang polarisasi. Ngaruhnya ke mana? Ini nanti ngaruhnya ke sinyal kamu ini akan meradiasi dalam bentuk yang seperti apa. Jadi kalau, misalkan antena kamu polarisasinya linier, terus, antena yang polarisasinya linier itu cenderung harus dipasangkan dengan antena yang polarisasinya linier juga. Gitu. Biar apa? Biar sinyalnya itu bisa diterima. Kalau misalnya yang satu linear, kalau polarisasinya nggak seragam, yang satu linear, yang satu sirkular. Nah, nanti biasanya ngaruhnya itu ke sinyal yang diterima itu bisa, banyak noise-nya, gitu. Sinyalnya nggak bagus yang diterima. Makanya kamu harus tahu, antena kamu ini nanti polarisasinya termasuk yang linear atau termasuk yang sirkular, gitu. Itu polarisasi. Terus ada, kopol dan ada crosspol, ini juga, nanti ngaruhnya ke, polarisasi, tapi ini lebih ke pengukuran, gitu. Ke pengukuran, terus ini aksial rasio. Oke, aksial rasio. Aksial rasio ini intinya adalah, suatu besaran suatu satuan gitu, dalam dB, satuannya dalam dB, tapi dia besaran yang, nanti menggambarkan apakah antena kamu itu punya, polarisasi yang elips, yang sirkular, atau yang linier, gitu. Kalau yang tadi itu kan kita melihatnya by grafik, by, simulasi gitu, melihat pergerakan arah panahnya. Tapi kalau yang AR ini, yang aksial rasio ini, nanti kita akan melihat dia berdasarkan bagan kopol dan crosspol ini. Itu bagan kopol dan crosspol ini nanti dinormalisasi di simulator gitu, terus, nanti hasilnya setelah dinormalisasi akan diubah ke dalam suatu nilai yang kita sebut aksial rasio. Berarti kayak, perbandingan kopol dan crosspolnya itu berapa, sehingga menghasilkan aksial rasio, gitu. Nah, di sini kalau nilai aksial rasio kamu itu lebih dari sama dengan 3 dB, berarti, kamu udah bikin antena, terus kamu simulasikan, oh ternyata perbandingan kopol dan crosspolnya hasilnya lebih dari 3 dB. Ya berarti antena kamu itu antena yang polarisasinya masih elips, gitu. Nah, kalau dia, kurang dari 3 dB gitu, di bawah 3 dB berarti, aksial rasionya itu, antena kamu sudah termasuk antena yang polarisasinya sirkular, gitu. Nah, terus yang kita inginkan bagaimana? Kalau kamu ini tergantung nggak ada yang
elips berarti lebih bagus atau sirkular lebih bagus, linear lebih bagus, itu enggak. Itu semuanya tergantung kondisi dan gimana kamu sebagai antena designer pengen antenamu beroperasi gitu. Tapi ketika kamu memutuskan bahwa aku pengen bikin antena yang polarisasinya sirkular gitu ya, berarti yang harus kamu usahakan adalah nilai AR kamu, nilai axial ratio kamu itu harus berada di bawah 3 dB gitu. Semakin ke nol untuk sirkular itu berarti dia akan semakin bagus gitu nilai axial rasionya. Cara ngukurnya kayak gitu bisa kita skip dulu untuk sekarang di sini. Terus input impedance ini poinnya sama seperti yang kemarin aku bilang, di pasaran input impedance itu biasanya adalah 50 ohm. Di beberapa negara itu ada yang 75 gitu. Tapi yang biasanya aku tahu itu di ya rata-rata sih pada pakainya konektornya 50 ohm gitu ya. Berarti poinnya adalah sama seperti kemarin ketika kamu mendesain antena, kamu mendesain antena kamu harus bisa punya input impedansi sebesar 50 ohm gitu. Terus terakhir adalah VSWR. VSWR intinya tabelnya seperti ini gitu. Jadi VSWR itu voltage standing wave ratio gitu. Itu perbandingan ini karena perbandingan itu perbandingan 1 plus koefisien refleksi per 1 min koefisien refleksi. Koefisien refleksi ini kita sebut sebagai S11 atau return loss gitu. Nah, poinnya adalah ada di sini nggak ya? Enggak. Oke. Poinnya adalah gini. S11 itu diukur menggunakan alat. Jadi di simulasi nanti ketika kamu membuat antena, parameter pertama yang mau kamu lihat untuk menentukan antena kamu ini beresonan di frekuensi yang kamu inginkan atau tidak, itu adalah return loss. Parameter pertama yang mau kamu lihat itu adalah grafik S11 atau return loss. Grafik S11 terhadap frekuensi. Berarti misalnya gini, return loss apa namanya, chart. Nah, contohnya mana? Contohnya gini. Nah, gini. Open image in gitu. Nah, ini jadi nanti dalam simulator, parameter pertama yang mau kamu cari ketika selesai running simulasi itu kita sebut sebagai S parameter, S11 atau return loss. Return loss ini kita akan bilang antena kamu beresonan atau bekerja di frekuensi tertentu saat nilai return loss-nya itu di bawah -10. Kenapa -10? -10 itu didapatkan dari di sini ada nggak? Di sini ada nggak ya? Dari sini. Oke, dari rumus ini. Nah, -10 itu adalah cut off atau threshold di mana kita sebut antena kamu itu bagus. Karena apa? Karena dari -10 ini rumusnya ada di sini. Return loss sama dengan 20 log ini koefisien refleksi gitu. Di buku itu juga ada lebih lengkap lagi, bisa kamu baca. Tapi intinya adalah di -10 di return loss 10 dB ini, 10 dB itu
kita bilang power yang ditransmisikan itu 90%. Itu power yang dipantulkan atau rugi-ruginya itu adalah 50%. Berarti semakin kecil return loss gitu, return loss ini kan 20 dB. Tapi kalau dalam simulator atau dalam S parameter ini bentuknya pasti minus. Return loss-nya nanti dimutlak, hasilnya kan dimutlak nih, gitu, mutlak koefisien refleksi. Tuh. Nah, karena dari rumus yang 20 log ini, makanya kita punya batasan return loss-nya adalah 10 dB atau minus 10 dB. Kalau 5 dB, efeknya apa? Efeknya kamu masukin ke rumus, nanti power transmit-nya adalah sebesar 50%. Power reflect-nya sebesar 50%. Ini kalau 3 dB. Gitu. Poinnya adalah semakin kecil return loss, itu berarti antena kamu itu akan semakin jelek hasilnya. Sama kayak di sini, kalau berarti S parameternya itu kamu ingin S parameter yang serendah-rendahnya gitu terhadap frekuensi kamu. Jadi misal dari bagian ini aku bisa melihat bahwa antena kamu ini beresonansi di frekuensi 1,49 sampai 3,1 giga. Misal kayak gitu. Aku nggak tahu ini titik berapa, tapi kamu tarik garis di minus 10 ini, kamu tarik ke bawah, ini mungkin sekitar 3,1 gitu. Tapi dari sini aku bisa tahu antena kamu itu punya frekuensi resonan di 1,5 sampai 3,1. Kenapa? Karena ketika aku tarik garis, ini garisnya minus 10-nya ada di sini. Gitu. Dengan paling bagus frekuensinya dia ada di 2,45 gitu misal. Kenapa paling bagus? Soalnya return loss-nya di sini paling rendah. Kenapa return loss-nya di sini paling rendah kamu bilang paling bagus? Karena dari tabel ini kita bisa tahu return loss yang lebih tinggi akan memancarkan power yang lebih besar. Gitu. Berarti kalau S11-nya lebih rendah, otomatis dia juga akan memancarkan power yang lebih besar. Gitu. Nah, S parameter inilah parameter pertama yang mau kamu lihat begitu kamu selesai running simulasi. Jadi kamu ngedesain antena, selesai, sudah kamu catu, sudah kamu pasang pencatu, terus kamu pengen tahu, antenaku bener nggak sih? Beresonan nggak sih? Langsung kamu lihat hasil simulasi S parameternya. Kalau di frekuensi yang kamu inginkan sudah di bawah minus 10, berarti kamu bisa lanjut menggunakan desain yang tadi. Tapi misalnya nih, aku pengen mendesain di 3,5, tapi hasil simulasinya kayak gini, S parameternya masih di minus 5. Ya sudah, jangan pakai desain antena seperti itu. Kamu bikin ulang desainnya, kamu modifikasi, terus kamu running lagi, lakukan itu terus-menerus sampai di titik 3,5 antena kamu menghasilkan nilai S parameter minus 10 atau di bawahnya. Itu. Ini penting, kayak ini titik vitalnya di sini. Gitu. Ketika nanti, udah nih Bu, aku udah ngedesain, terus aku pengennya di 2,45 dan memang berhasil, return loss-nya bisa sampai minus 27 di 4,5, di 2,5. Ya sudah, lanjutkan desain kamu, baru nanti lihat parameter yang lain. Parameter yang lain apa? Gain misalkan. Kalau dari sini kan berarti frekuensi range-nya sudah memenuhi. Next-nya apa? Parameter yang bisa dilihat, bisa dari gain-nya, bisa dari polarisasinya, bisa dari efisiensinya, dan seterusnya. Itu yang dimana apa hubungannya VSWR dengan si
si, return loss itu ada di sini. Kalau VSWR satuannya itu adalah, yang kita inginkan dari dari 1 sampai maksimal 2 gitu. Di atas 2, di atas VSWR 2 antena kamu itu udah jelek gitu. VSWR 2 dan di bawah 2 sampai mendekati 1, semakin mendekati 1 itu, berarti antena kamu bagus, intinya gitu. Kalau di VSWR kamu ingin antena kamu nilai VSWR-nya 1 sampai 2 dengan return loss di bawah -10 dan gain-nya terserah target kamu berapa, mau gain-nya misalnya di atas 2, di atas 3, dan seterusnya, gitu. Tapi untuk, kita mengklaim bahwa antena kita bekerja, antena kita beresonan, antena kita beroperasi di frekuensi sekian, maka kita ingin ini mutlak VSWR-nya harus di antara 1 sampai 2 dan, apanya tadi, S parameternya harus berada di -10 ke bawah, gitu. Itu mutlak tidak bisa diganggu gugat, gitu. Itu untuk, VSWR. Lainnya itu, eee, Smith chart. Smith chart, kita skip dulu aja, Smith chart nanti kita baca lagi untuk, di pengukuran, waktu pengukuran, materi pengukuran, gitu. Oke, terakhir. Terakhir adalah mmm, aku make sure bahwa kamu harus bisa baca data sheet antena, gitu. Berarti dari parameter-parameter tadi, yang pertama kamu harus, tahu adalah frekuensi. Antena kamu beresonan di frekuensi berapa. Ini, berarti kalau kita tarik ke grafik yang ini, bisa kita bilang bahwa si horn ini, si antena horn ini, dia kan resonan di frekuensi 5,15 sampai 5,85. Berarti kalau digambar, nanti di sini adalah 5,15 dan di sini, di titik 3 ini, itu adalah 5,85, gitu. Batas minus 10-nya di situ, gitu, untuk horn antena. Gain-nya, dia ngeklaim bahwa antena ini gain-nya adalah 19 dBi. Pasti nggak persis, mungkin ada 18, sekian atau 19, sekian, tapi dia mengklaim bahwa gain-nya adalah 19 dBi. Berarti penguatannya atau power yang bisa dia pancarkan itu adalah sebesar 19 dBi, gitu. Dia punya beam width horizontalnya adalah 30 derajat, beam width vertikalnya 30 derajat, dengan beam width elevasinya itu adalah 30 derajat, gitu. Maksimum VSWR berarti ketika diukur nanti dia akan menghasilkan VSWR maksimum 1,7, gitu. Berarti, ketika diukur nanti dia tidak akan menghasilkan VSWR, di atas 1,7. Misalnya VSWR dia tiba-tiba jadi 1,9 gitu misal, itu enggak, gitu. Nah terus, polarisasinya adalah dual linear. Dual linear itu berarti apa? Linear itu tadi hanya ada horizontal dan vertikal. Kalau dia mengklaim bahwa dia bisa polarisasi dual linear, berarti, bisa antara horizontal, vertikal atau vertikal horizontal, gitu. Dengan cross pole isolation-nya adalah 17 dB. Nah, ketika ketika digambarkan, nanti pola radiasinya akan seperti ini, di bidang H-plane atau di azimutnya seperti ini, di bidang E-plane atau elevation-nya nanti seperti ini gambarnya, gitu. Berarti kalau dari sini apa yang bisa kita tahu? Yang bisa kita tahu adalah antena ini, antena horn ini termasuk antena yang directional. Artinya apa? Artinya dia bukan antena isotropik, dia hanya mengarah ke salah satu sudut saja,
gitu, dengan power yang dia pancarkan di sebesar ini, gitu. Terus, nah untuk return loss-nya kayak gini. Tuh, return loss-nya dia dari 5,1 sampai 5,8, bahkan ini kayaknya bisa sampai 6 giga, itu dia ada di bawah minus 10 gitu. Baik di bidang yang vertikal maupun di bidang yang horizontal. Return loss-nya seperti itu. Terus, oh udah, ini udah beda tipe lagi. Tapi kurang lebih dari sisi parameter antena itu yang itu beberapa hal yang harus kamu ketahui. Gitu. So far ada pertanyaan dulu untuk materi ini. Oh, Dede ada. Oke. Dede ada, berarti teraversanya aku centang. Sudah sampai mana untuk simulasinya? Ada yang sudah berhasil? Ada yang belum install? Itu dulu deh pertanyaanku. Ada yang masih belum bisa install? Saya sudah install, Bu. Dava udah. Oke, yang lain? Bangun. Dewi Sita sudah. Oke, Dewi Sita sudah, Dava sudah. Berarti Ya, Bu. Ari sudah? Sudah, Bu. Udah, oke. Berarti udah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Udah, Bu. Oh, oke. Ya, teman-teman yang udah nanti buat yang belum, nanti mungkin bisa dikasih linknya atau bisa dikasih by flash disk aja, karena itu kan downloadnya lumayan, bisa belas-belasan giga gitu. Krek-krekannya nanti disebar ke teman-teman yang lain aja dulu, nggak apa-apa. Nggak harus yang versi tertentu, maksudnya nggak harus saklek yang harus 2025 gitu, nggak. Yang penting CST tahun berapapun itu kamu install dulu aja gitu. Terus ini kan pertemuan 3, CPMK-nya beres nih gitu, CPMK-nya beres, kita CPMK 1. Nah, buat pertemuan 4 kan aku merencanakan ada kuis. Tapi karena kemarin kita libur, berarti kuisnya di-online-kan saja. Jadi aku nggak usah nyari ruangan buat kelas pengganti. Nah, kuisnya online mau kapan? Yang teman-teman pada bisa. Nggak usah lama-lama lah, paling ya setengah jam aja lah kurang lebih gitu. Setengah jam sampai 45 menit aja, nggak usah lama-lama. Pada mau kapan? Izin tanya, Bu, bentuk kuisnya itu nanti seperti apa? Paling kalau nggak Pilgan menjodohkan multiple answer yang gitu-gitu. Tapi nggak ada yang kamu ngisi sendiri gitu, nggak ada. Nggak ada isian singkat, nggak ada esai. Via Jadi, Eldirung ya, Bu? ya Eldiru. Via Eldiru aja online. Jadi jawabannya udah pasti benar-benar semua. Kalau salah ya salah gitu. Tapi aku belum bikin soalnya juga. Tapi ya paling kayak gitulah, antara memasangkan ada istilah, terus definisinya apa, terus kamu pasangkan gitu-gitu aja sih paling. Gitu. Open book aja, nggak usah di close book, aku juga nggak bisa ngawasinnya. Jadi open book aja, mau buka internet boleh, nggak masalah. Gitu. Soalnya Mungkin dari Hmm? izin, Bu, mungkin dari kami untuk range waktunya setelah maghrib sekitar jam setelah setengah 7 atau pokoknya kalau mulai dari jam 6 atau jam 7 malam sih, Bu, sudah aman untuk dilaksanakan kuis. Oke. Harinya, yang jelas nggak hari ini, dan nggak minggu ini juga. Harinya bebas. Iya, Bu, dari saya sih bebas, Bu, untuk harinya. Yang lain? Mungkin dari yang lain.
Kalau nggak ada yang ngide, Senin Selasa mungkin ya, Bu? Akunya yang nggak siap kalau Senin Selasa. Paling kalau misalnya nggak ada ide, di Rabu kan kita Kamis mulai tuh. Kamis kan mulai CPMK baru, berarti kan kuisnya harus sebelum CPMK baru. Ya paling lambat berarti Rabu. Rabu, 7:30 apa 7:30 gitulah, malam. Baik Bu, setuju. Oke. Yang lain? Tidak ada yang membantah, aku anggap setuju. Boleh. Oke, sip. Berarti, ini ada semua kan? Ya, Rabu 7:30 dibikin habis Isya aja. Kuis di Eldiru, nggak usah lama-lama lah, setengah jam aja. Cuma bisa 2 kali. Terus nanti aku ambil nilai yang terakhir aja. Gitu. 2 kali tuh in case yang pertama ada yang error atau gimana-gimana Eldirunya, jadi bisa, ke percobaan kedua, tapi nanti yang aku ambil nilai yang terakhir, gitu. Jadi kalau yang terakhir lebih rendah, ya resikomu. Begitu. Itu ya. So far ada pertanyaan lagi? Aman? Cukup Bu. Cukup. Oke, kalau cukup terima kasih. Nanti PPT-PPT sebelumnya juga aku upload ke Eldiru setelah ini. Kalau tidak ada, terima kasih buat partisipasi teman-teman. Makasih udah mau sore-sore gabung ke Jimit. Sampai ketemu di kuis Rabu depan dan pertemuan minggu depan untuk membahas tentang antena microstrip. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.